ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kelas 7? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman fi amanillah, barokah fi barokatillah. Baik, pada KBM kali ini untuk membarokahkan waktu. Jadi pada kegiatan KBM pada hari ini nanti kita akan membahas atau akan mempraktekkan bagaimana toharoh di dalam kehidupan sehari-hari. Karena sangat pentingnya toharoh ini, nanti saya akan menyediakan beberapa video yang menggambarkan atau mempraktekkan tentang toharoh, mulai dari wudhu, kemudian praktek mandi jenabat atau mandi junub, kemudian praktek tayamum, kemudian praktek membersihkan lantai yang terkena najis. Bahkan nanti juga saya praktekkan bagaimana cara buang air kecilnya laki-laki dan perempuan. Nah, nanti ada beberapa video singkat. Dari video itu saya mohon jangan terlalu jangan terlalu fokus pada video, tapi yang saya harapkan itu anak-anak semuanya bisa fokus bagaimana inti-inti video itu yang bisa kita ambil, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari video itu juga video yang sederhana, tapi dari video yang sederhana itu saya berharap nanti semua anak-anak kelas 7 bisa paham dan mengerti bagaimana toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalil kemarin yang saya terangkan di KBM sebelumnya, at-tahuru syatrul iman. Jadi kebersihan, kita mempraktikkan toharoh, kesucian dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan sebagian dari iman. Kalau kita ini ingin menyempurnakan keimanan kita, maka kita termasuk salah satunya adalah mengamalkan bagaimana kita bisa toharoh dengan benar, bisa toharoh dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena jika kita ini ibadah tanpa menjaga kesucian dalam ibadah kita, maka ibadah ini juga tidak akan sempurna. Seperti itu. Nah, nanti dari video saya amal soleh diperhatikan, amal soleh bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang tidak ada dalam video saya termasuk menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, itu juga harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya adalah membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kamarnya, paling tidak syukur-syukur bisa bersih-bersih rumah, membantu orang tuanya, seperti itu. Itu lebih baik lagi. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Maka untuk membarokahkan waktu, mari kita lihat beberapa video tentang toharoh pada slide berikut ini. Oke, silahkan diperhatikan videonya. Yang pertama, praktek wudhu. Catatan khusus ketika wudhu, silahkan diperhatikan ada 3 poin. Pada video ini kami akan mempraktekkan praktek wudhu dengan 3 kali setiap gerakannya. Pertama doa ya, doa bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh tangan,
Ketika membasuh tangan, amal soleh jari-jarinya disela-selai, semuanya terkena air. Kemudian berkumur sambil mengisap air ke hidung. Membasuh wajah 3 kali. Kemudian membasuh tangan sampai siku, lipatan sikunya biasanya banyak yang kurang terkena air, amal soleh semuanya terkena air di bagian lipatan sikunya. Kemudian membasuh kepala sambil membersihkan bagian telinga. Kemudian membasuh kaki kanan dan kiri. Bagian kaki yang perlu diperhatikan adalah sela-sela jari kakinya, semuanya harus terkena air. Ya, itulah praktek wudhu. Selanjutnya adalah praktek mandi junub. Karena praktek mandi junub itu diawali dengan wudhu. Wudhunya seperti tadi di video sebelumnya. Ini langsung praktek setelah wudhu. Mandi junub itu wudhu dulu, kemudian dipraktekkan pada video ini, yaitu menyela-nyelai kepala yang pertama. Batasnya sampai kepala itu terasa dingin ya. Kemudian membasuh kepala bagian kanan, membasuh kepala bagian tengah, dan diakhiri membasuh kepala bagian kiri. Setelah itu silahkan anak-anak bisa mandi bebas, pakai sabun, pakai sampo, silahkan, seperti mandi biasa. Kemudian praktek yang selanjutnya adalah praktek tayamum. Catatan khusus tayamum ada 2 poin, silahkan diperhatikan itu. Pada video ini kami akan mengambil debu dari jendela ya, dari jendela, karena jendela biasanya banyak debu yang suci insyaallah karena di atas posisinya. Diusapkan ke jendela, kemudian tangan dihentakkan, kemudian tangan kanan diusapkan ke tangan kiri diusapkan ke tangan kanan, kemudian diusapkan ke wajah. Seperti itu praktek tayamum. Selanjutnya praktek mensucikan lantai yang najis. Hal-hal yang harus dipersiapkan itu ada 3 poin. Silahkan ditulis dan diperhatikan. Yang pertama, menandai area najis. Kemudian mengelap najis yang basah memakai kain kering. Diangkat sampai lantai itu kering. Itu menggunakan kain kering ya. Diangkat dulu najisnya yang basah itu. Kemudian dimasukkan ke timba. Kemudian mengelap dengan kain basah. Itu karena tidak ada timba, itu sebagai gambaran saja ya. Jadi tanpa mengurangi sempurnanya video ini, tetap bisa menjadi gambaran. Jadi minim ketika menggunakan kain basah ini 3 kali. Atau sampai yakinnya sampai 5 atau 7 ya silahkan, tidak apa-apa. Kainnya nanti dicuci lagi, kemudian dibuat untuk mengelap bagian najisnya kembali, seperti itu. Itu salah satu praktek mensucikan lantai. Kemudian praktek buang air kecil yang harus diperhatikan, tetap itu sebagai gambaran. Jadi celananya harus dilepas, baju bagian atas harus ditarik, ditarik ke atas biar nggak nyiprat, dan posisinya miring. Untuk laki-laki seperti itu, celananya harus dilepas dan baju bagian atas harus ditarik ke atas biar tidak menyiprat. Dan bagi perempuan juga sama seperti laki-laki, pakaian atas ditarik dan bagian bawah dilepas, posisinya menyilang. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Seperti itu tadi video yang saya sediakan. Semoga bisa memberi gambaran bagaimana kita di dalam mengamalkan, di dalam kita mempraktekkan kesucian atau toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya kelas 7, dari video itu saya mohon dan saya berharap semuanya tanpa terkecuali amal soleh menjaga cara wudhu itu yang sempurna bagaimana, kemudian bagaimana
mensucikan lantai yang najis itu supaya sejak dari sekarang sudah bisa. Tidak harus memanggil bapak ibu atau bahkan kalau di rumah mungkin kakaknya itu nggak harus. Jadi semuanya sudah dari SMP ini sudah harus bisa belajar membersihkan mungkin lantai yang terkena najis, itu bisa. Dan mampu, tidak hanya bisa tapi mampu dan mumpuni seperti itu. Nah, termasuk dalam kebersihan lingkungan, kebersihannya mungkin kebersihan kamarnya dijaga, jangan kok kamarnya berantakan seperti itu nih. Kemudian rumah bisa membantu bersih-bersih rumah, menyapu atau ngepel rumahnya, itu termasuk salah satu toharoh dalam kehidupan. Nah, dari beberapa poin itu tadi, sebelumnya saya mengingatkan, setiap pembelajaran dari saya, amal soleh selalu menyiapkan buku tulis atau buku catatan dan alat tulisnya untuk menulis poin-poin penting yang bisa diserap dalam kegiatan pembelajaran ini. Karena saya sendiri terus terang salah satu guru yang tidak mengharuskan panjenengan semuanya membeli buku. Tidak mewajibkan. Kalau mau beli silahkan, kalau tidak mau ya tidak mau beli silahkan. Saya tidak mewajibkan. Tapi saya salah satu guru yang memang benar-benar mewajibkan setiap anak itu harus punya buku catatan. Harus punya buku catatan dan setiap pembelajaran harus dicatat poin-poin penting. Nanti pada waktunya, mungkin nanti sebelum PTS atau mungkin sebelum semesteran akan saya minta hasil rangkuman buku tulisnya masing-masing. Jadi amal soleh mulai dari sekarang setiap ada pembelajaran, ada poin-poin penting dicatat, ditulis supaya nanti bisa menjadi rangkuman sendiri. Jadi ketika mau ulangan atau mau ujian nanti sangat membantu sekali. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pada KBM hari ini tadi ada satu poin yang bisa kita ambil, yaitu hikmah toharoh. Hikmah atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang manfaat dari toharoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan. Yang pertama, ya, hikmah yang pertama adalah orang yang bisa mempraktekkan toharoh atau mengamalkan toharoh. Hikmah yang pertama adalah orang yang hidup bersih, ya, itu kan orang yang hidup bersih itu kan salah satu mempraktekkan toharoh, ya, itu akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Jadi ketika kita itu bisa mempraktekkan toharoh, salah satu hal yang bisa kita ambil manfaat adalah kita itu akan terhindar dari penyakit. Termasuk sekarang ini, karena sekarang ini banyak virus COVID, ya, itu juga termasuk salah satu penyebab tertularnya penyakit itu karena kita tidak menjaga kebersihan. Habis keluar dari rumah segera cuci tangan, mau makan nggak cuci tangan dulu, nah, padahal tangannya nggak tahu kotor dan sebagainya. Jadi mohon, ini salah satu hikmah kita di dalam mempraktekkan toharoh. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu dan maka akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Itu salah satu hikmah kita bisa mempraktekkan toharoh dalam tanda kutip adalah wudhu. Ketika kita bisa mempraktekkan toharoh, bisa menjaga wudhu, Rasulullah SAW sudah bersabda bahwa besok di hari kebangkitan maka akan bersinar wajahnya. Bahkan tidak hanya wajahnya, anggota badannya yang terkena wudhu itu akan bersinar. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih dekat pada Allah. Dapat dijadikan sarana untuk taqarrub ilallah, untuk mendekat pada Allah. Kemudian hikmah yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Nah, seperti itu. Itu salah satu hikmah dalam kita mengamalkan toharoh. Kemudian yang terakhir, bahwa kebersihan akan membuat kita menjalani hidup
dengan lebih nyaman. Dan saya tambahi, akan membuat hidup lebih bahagia. Karena tempat wisata itu ya, salah satu contohnya kita itu bahagia dengan adanya sebuah lingkungan yang bersih. Salah satunya tempat wisata. Tidak ada tempat wisata itu tempatnya kotor, gitu nggak ada. Tapi tempat wisata itu semuanya bersih dan kita itu jadi nyaman, jadi bahagia. Seperti itu. Itu mungkin beberapa hikmah yang bisa saya sampaikan bagaimana kita mengambil manfaat ketika kita bisa mengamalkan thaharah atau kesucian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Itu pembelajaran dari saya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu hikmah yang banyak dan barokah. Untuk pada KBM hari ini nanti di deskripsi YouTube ya, nanti silahkan diklik, itu nanti ada link untuk mengerjakan ulangan harian. Jadi semuanya amal soleh mengerjakan melalui link di deskripsi di bawah ya, amal soleh, diklik kemudian dijawab. Itu jawabannya nanti pilihan ganda, enak ya, pilihan ganda. Kalau saya itu jadi guru enakan sebenarnya. Yang penting jenengan itu setiap ada kegiatan diikuti, ada tugas dikerjakan, dah. Itu sudah cukup. Karena poin saya sebagai guru agama yang paling utama adalah akhlakul karimah. Dan jenengan bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan di dalam ilmu pendidikan agama Islam itu sudah cukup. Sudah cukup luar biasa. Dan akhlaknya bagus, baik, maka itu salah satu puncak saya untuk mengajar di sini. Kalau jenengan cuma pinter tok gitu, cuma pinter mawon, cerdas saja tapi akhlaknya kurang, saya itu tidak ada kurang begitu senang malahan, kurang begitu respect ya orangnya seperti itu. Karena Indonesia itu butuh orang yang memiliki karakter yang baik untuk bisa maju seperti itu. Kalau kita dari sekarang, dari dini, karakter kita tidak baik, gitu, tidak jujur, tidak amanah, terus tidak sopan, itu maka kurang bagus. Jadi kalau kita itu tidak sopan, gitu, tidak punya akhlakul karimah yang baik, maka ilmu itu hanya sekedar kecerdasan di dalam pikiran, tidak bisa kita amalkan dalam kehidupan. Karena ilmu yang baik itu adalah ilmu yang di situ bisa kita gunakan untuk kemanfaatan orang banyak, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan anak-anak semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya di rumah, tetap jaga kesehatan, semangat, dan saya mohon khususnya kelas 7 yang baru-baru ya, karena jenengan itu baru, jadi setiap ada tugas langsung dikerjakan. Dan setiap menonton video ini ada link di bawah, ada link absensi, silahkan sebelum menonton video atau sesudah langsung isi absensi melalui link di bawah, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور أطل على الحياة رحيما وبكافه فاض السلام عميما لم تعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما